ketika perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah itu ingin menulis Muhammad Rasulullah, dan itu harga mati bagi para sahabat. Yang menulis adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi pihak kafir Quraisy menginginkan bukan Muhammad Rasulullah, karena mereka nggak beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka menginginkan Muhammad bin Abdullah. Tapi Rasulullah ya lapang dada, iya udah nggak apa-apa, tulis saja. Secara hitungan matematika ya kalah diplomasi, karena namanya bukan gelar Rasulullah, tapi gelar seorang anak manusia. Ya mungkin berpikiran ada maslahat di masa yang akan datang, ada kebijakan yang akan ditiru oleh umatnya dan seterusnya. Maulid boleh atau tidak boleh, orang sudah saling lapang dada menerima perbedaan itu. Bagi yang maulid silakan, yang enggak juga ya tidak apa-apa, karena itu bukan syariat tuntunan agama seperti sholat, puasa, zakat atau ibadah haji. Apakah hikmah terbesar daripada perayaan Maulid, Ustaz? Ya. Hikmah terbesarnya adalah kita mengenal baginda Rasulullah, mengenal pribadinya, kemudian perjuangannya, pengorbanan beliau dalam mempraktekkan Islam secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan inayahnya kita masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan Besti Bincang Serius Tapi Santai. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita yang senantiasa istiqomah di atas jalannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin dimanapun berada, saat ini kami bersama-sama Ustadz Dias Ahmad sebagai narasumber kita dalam kegiatan Besti Bincang Serius Tapi Santai bersama Ustadz. Untuk itu dalam kegiatan hari ini kita akan membahas mengenai Maulid Nabi, Ustadz, ya, insyaallah. Alhamdulillah jamaah sekalian, untuk itu tidak berpanjang lebar lagi, mari kita dengar sama-sama mengenai hikmah di mana Maulid Nabi Muhammad SAW. Kepada Ustadz kami persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bikers muslim Manado yang sama-sama kita banggakan, kita cintai, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Ustadz Fikar yang sudah menemani Besti pada malam hari ini. Malam hari ini tema yang disampaikan adalah tentang Maulid. Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika orang mendengar kata maulid, itu pasti identik dengan maulid Nabi Muhammad, bukan maulid yang lain. Tidak ada maulid Pak siapa gitu, tidak ada. Yang pasti maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, maulid dalam tradisi budaya masyarakat kita di Nusantara, yaitu di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, kemudian di Filipina bagian selatan yang Muslim, kemudian di Thailand, di Patani. Ketika masuk bulan Rabiul Awal, maka biasa masyarakat Nusantara menyebut dengan
bulan Maulid. Karena di dalamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sebagai umat atau sebagai pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak cara untuk bisa mencintai dan juga merindukan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu bentuk kerinduan, kecintaan masyarakat di Nusantara adalah dengan menyelenggarakan maulid. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, baikers muslim, yang perlu diingat bahwa maulid ini bukan syariat agama, tetapi dia adalah produk budaya atau tradisi yang lahir pada masyarakat muslim. Sehingga tidak ada perdebatan boleh ataupun tidak boleh, karena dia adalah produk daripada suatu masyarakat. Namanya ya nanti ada adat, ada tradisi, ada kebiasaan. Nah, dalam agama kita, dalam tuntunan menjalankan syariat Islam itu, yang harus diingat adalah selama perbuatan itu tidak bertabrakan dengan syariat agama Islam, tidak menghalalkan yang haram dan sebaliknya tidak mengharamkan yang halal, insya Allah perbuatan itu selama masih dalam batasan-batasan syariat agama bisa dilakukan atau bisa diperbolehkan. Nah, sehingga maulid boleh atau tidak boleh, orang sudah saling lapang dada menerima perbedaan itu. Bagi yang maulid silakan, yang enggak juga ya tidak apa-apa, karena itu bukan syariat tuntunan agama seperti sholat, puasa, zakat atau ibadah haji, tapi dia ya kebiasaan masyarakat, budaya masyarakat yang tidak ditentang atau tidak bertabrakan dengan syariat agama. Selama pelaksanaan maulid itu memang tidak ada hal-hal yang haram, yang merusak nilai-nilai keislaman. Itu satu. Jadi maulid ini supaya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang setuju, ada yang nggak setuju, masing-masing punya pendapat, punya dalil. Dan hari ini kita sedang mengusahakan persatuan dan kesatuan umat. Maka berlapang dada, memberikan ruang perbedaan, selama perbedaan itu bukan perbedaan yang membuat kita harus saling menyalahkan atau saling bermusuhan. Tetap dalam koridor ukhuwah Islamiyah. Itu maulid di masyarakat kita. Kemudian maulid ini memberikan pengalaman dalam mengenal sosok pribadi yang 1440 tahun yang lalu pernah ada. Jadi keberadaan beliau disampaikan, diceritakan, agar kita yang tidak bertemu, tidak mendengar, tidak pernah bercakap-cakap, bisa membayangkan bagaimana pribadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka alas dasar penyelenggaraan maulid adalah memperkenalkan baginda Rasulullah agar semakin cinta DP umat, pengikutnya, kemudian semakin rindu, dan yang terpenting adalah kita semua membutuhkan pembelaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Nah, kalau kita rindu syafaatnya, maka kita pun harus mencintai dan merindukan beliau. Syukur terlebih lagi dalam diri kita bisa mengamalkan perintah-perintah beliau dalam bentuk sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, sehingga menambah kecintaan kita dan kedekatan kita kepada sosok pribadi baginda Rasulullah SAW. Begitu, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi maulid itu ada perbedaan, Ustaz ya. Ada perbedaan pendapat, tapi kita mengambil maulid itu sebagai tradisi, Ustaz ya. Jadi mungkin saudara dimanapun berada, itulah hikmah di mana maulid itu kita bisa melaksanakannya.
Mungkin ini ada beberapa pertanyaan Ustadz dari para jamaah. Yang pertama, apakah hikmah terbesar daripada perayaan Maulid, Ustadz? Ya. Hikmah terbesarnya adalah kita mengenal baginda Rasulullah, mengenal pribadinya, kemudian perjuangannya, pengorbanan beliau dalam mempraktekkan Islam secara utuh. Kalau kita mungkin mengenal konsep teori Islam, tapi mungkin kita belum sempurna dalam mempraktekkan nilai-nilai keislaman itu. Tapi hikmah Maulid adalah kita bisa mengenal baginda Rasulullah sebagai seorang yang utuh mempraktekkan Islam. Sehingga orang kalau mau lihat Islam, lihatlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan melihat diri kita misalnya. Oh, diri kita masih ada kekurangannya. Oh, kayak gitulah Islam. Bukan. Tapi Islam adalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita umatnya ada salahnya dan lebih banyak DP salah, kalau melihat mana ajaran Islam yang ideal, mana ajaran Islam yang benar, ya praktek itu ada pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan beliau dalam menjalankan perintah Allah, berdakwah, kemudian pengorbanan dan kasih sayang, kecintaan kepada umat manusia, itulah yang diharapkan lahir dari peringatan Maulid itu. Pulang dari Maulid orang mendapatkan ilmu, mendapatkan rasa cinta, rasa rindu, dan yang terpenting kita tuh termotivasi untuk mau mempraktekkan, mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Contoh yang sederhana adalah kalau kita itu mengidolakan seseorang, biasanya orang itu akan mengikuti gaya idola kita. Apakah pakaiannya, apakah potongan rambutnya, gayanya, dan seterusnya. Nah, itu tanda-tanda orang suka, senang terhadap idolanya itu mengikuti apa yang dilakukan oleh sang idola. Kalau kita mencintai, merindukan Nabi Muhammad SAW, mulailah kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Tinggal kita pilih yang mana yang mampu kita lakukan hari ini. Misalnya sederhana, mengawali makan, minum, kita baca Bismillah, itu sudah mengikuti tuntunan baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita makan minum pakai tangan kanan, itu juga sudah mengikuti sunnah idola kita, yaitu baginda Rasulullah SAW. Begitu banyak sunnah-sunnah dalam kehidupan baginda Rasulullah yang bisa kita praktekkan, kita amalkan. Tinggal kita sedikit-sedikit membiasakan diri sehingga menjadi tabiat dalam diri kita mengikuti dan juga menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara dimanapun berada, itulah hikmah dimana perayaan Maulid dilaksanakan. Yang pasti kita mengenal lebih mendekat mengenal kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, Ustaz, pertanyaan kedua, apakah penting mengingatkan umat Islam untuk diadakan Maulid ini dengan menyebarkan cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya, penting atau tidak penting, memang itu ya kembali lagi karena Maulid itu hasil budaya masyarakat setempat. Bisa jadi di tempat lain tidak ada Maulid, tapi esensi atau inti daripada Maulid itu penting. Inti daripada Maulid adalah kita ingin mengembalikan ruh kecintaan umat Muhammad kepada sosok seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hari ini ya kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu jauh perilaku kita dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, sangat masih jauh, sehingga ya hasil yang kita dapatkan pun jauh. Misalnya Rasulullah dicintai oleh umat, oleh masyarakat,
diri kita karena tidak sempurna dalam mengamalkan yang dicontohkan Rasulullah, maka orang juga ndak seperti Rasulullah, dicintai masyarakat apa gitu. Nah, kita ingin dari acara Maulid ini yang terpenting pesan itu adalah mengembalikan ruh kecintaan umat baginda Rasulullah ini kepada idolanya, yaitu baginda Rasulullah SAW. Setelah kegiatan Maulid, semangat kita untuk menghidupkan sunnah, mencontoh mengikuti Rasulullah itu yang harus ditekankan gitu. Makanya ada ilmu, ada pelajaran, di situ ada kisah-kisah, dan itu memberikan semangat, motivasi beramal bagi kita gitu. Jadi pesannya itu inti daripada perayaan Maulid. Jadi pesannya itu Ustaz ya, supaya kita lebih mengenal Rasulullah SAW dengan mengamalkan, dengan adanya Maulid kita semakin lebih semangat. Mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Iya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan, apa bentuk implementasi dalam kehidupan sosial ketika diri kita mencintai Rasulullah? Iya. Jadi implementasi yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan bahwa Rasulullah itu adalah pribadi yang sempurna. Kedua, beliau adalah pribadi yang mencontohkan keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Di satu sisi Rasulullah itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi yang lain Rasulullah dicintai oleh masyarakatnya atau oleh umatnya. Dan itu sulit didapatkan oleh manusia, mendapatkan cinta penciptanya Allah dan juga mendapatkan cintanya manusia, itu yang berat gitu. Nah, Rasulullah mendapatkan kedua itu, mendapatkan cintanya Allah, dapat juga cintanya masyarakat atau umatnya. Ada keseimbangan di situ, sehingga menjadi PR bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini seimbang. Jangan sampai orang hubungan baik kepada Allah bagus, ibadah bagus, puasa bagus, ibadah-ibadah ubudiyahnya bagus, tapi hubungan kemasyarakatan kita dengan masyarakat di sekitar kita kurang bagus. Ini juga perlu disempurnakan. Atau sebaliknya, orang dengan manusia hubungan baik, hubungan bagus, tolong menolong, berkasih sayang, tapi orang lupa tidak membangun hubungan kepada pencipta kita, kepada yang memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita menjadi berat sebelah. Kepada manusia kita baik, kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan diri kita, hubungan kita tidak baik. Maka esensi dari perjalanan Rasulullah adalah kita menjumpai, mendapatkan Rasulullah itu hidupnya seimbang, bisa menjalani agama secara sempurna, dan juga bisa mendapatkan kecintaan umat manusia juga secara utuh. Itu yang membuat kita tuh sebagai umatnya bangga mengikuti baginda Rasulullah SAW, sehingga orang ingin juga seimbang. Waktunya ibadah orang ibadah, waktunya bekerja orang bekerja, waktunya berkumpul dengan keluarga orang berkumpul dengan keluarga. Sehingga peran kita di kehidupan banyak. Pulang ke rumah perannya sebagai orang tua, sebagai ayah mungkin. Kalau di masyarakat, ya orang sebagai masyarakat, warga negara, ada kegiatan kerja bakti orang hadir, meramaikan kegiatan, sehingga setiap peran itu bisa kita lakukan. Sama seperti Rasulullah, peran sebagai orang tua ada, peran sebagai pemimpin ada, bahkan Rasulullah itu peran sebagai pelayan umat ada. Itu peran apapun. Kalau kita kembali mendengar kisah baginda Rasulullah itu ada memberikan pertolongan kepada yang fakir, miskin, kepada masyarakat yang lemah ada, tapi juga Rasulullah bisa membangun hubungan yang baik kepada siapapun juga. Dan itu yang harus kita contoh, sehingga kita sebagai umatnya bisa membangun hubungan baik, hablum minallah maupun hablum minannas. Jadi Ustaz, kalau melihat saat ini begitu banyak ustadz-ustadz yang menjelaskan kecintaan kepada Rasulullah, tapi di mana saat ini juga umat Islam saling terpecah belah, saling membenci. Mungkin
apa yang mendasari mereka untuk saling membenci, Ustaz? Padahal Rasulullah selalu mengingatkan untuk saling mencintai, bukan cuma sesama muslim, bahkan kepada umat lain, kepada makhluk seperti hewan pun berbuat baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Ustaz, kepada sesama umat Islam? Jadi pesannya untuk kepada sesama umat Islam untuk saling menjaga ukhuwah Islamiyah. Seperti itu. Ya, yang pertama memang kita melihat adanya kerenggangan-kerenggangan itu kadang-kadang juga sedih gitu ya. Tapi yang perlu diingat bahwa Rasulullah mencontohkan yang tadi, kasih sayang. Kalau kepada orang lain bisa berkasih sayang, kenapa kepada sesama umat Nabi Muhammad kita nggak bisa berkasih sayang? Berarti kita menjadi orang yang tidak adil. Kepada orang lain orang berkasih sayang, kepada anggota keluarga sendiri kok nggak bisa berkasih sayang? Harusnya dipertanyakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak adil atau berat sebelah. Kalau kita bisa membuka ruang toleransi, ruang lapang dada kepada orang yang berbeda keyakinan kepada diri kita, kenapa kita tidak bisa membuka ruang toleransi, membuka lapangan dada kepada anggota keluarga kita? Jadi memang yang perlu diingatkan kembali adalah ya setiap kita memang memiliki latar belakang ilmu yang berbeda, tapi yang perlu diingat bahwa kita adalah bersaudara. Ayatnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, terus membangun persahabatan, persaudaraan, walaupun mungkin ada perbedaan-perbedaan. Dan itu sebetulnya pengalaman perbedaan itu telah kita lewati, perjalanan SD, SMP, SMA, mungkin pelajaran pendidikan, latar belakang kita satu kelas berbeda-beda, tapi kita tetap bisa berteman, bisa berkumpul, bisa melakukan aktivitas kegiatan secara bersama-sama. Nah, memang PR hari ini adalah bagaimana kita bisa menguatkan kembali ukhuwah Islamiyah, menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga yang diingatkan oleh para guru-guru kita adalah ya satu, memberikan ruang toleransi, yang kedua, kalau masalah yang tidak pokok, masalah yang istilahnya ya tadi, ini masalah budaya, adat istiadat, nah itu ya kita memberikan ruang kepada perbedaan itu. Nah, siapapun yang bisa memberikan ruang perbedaan pasti hidupnya damai, tentram, dan aman. Tidak ada kecurigaan, tidak ada permusuhan, apalagi sampai dengan menyakiti. Dan menyakiti sesama muslim itu betul-betul bukan ciri daripada pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, selanjutnya pertanyaan. Rasulullah begitu penting dalam kehidupan umat Islam. Ketika Rasulullah dihina, apa yang harus umat Islam lakukan, Ustaz? Apakah hanya diam saja? Ataupun ada membela, tapi dia hanya diam, Ustaz? Misalnya dia di media sosial, ya kan? Ketika orang berbicara keburukan kepada agama ataupun kepada Rasulullah, di satu sisi ketika dia ingin berkomentar di dalam narasi itu, di satu sisi narasi itu bisa terangkat menjadi viral seperti itu. Jadi mungkin dia diam, tapi dalam hatinya dia membenci akan narasi tersebut. Bagaimana pendapat Ustaz seperti itu? Jadi kalau ada hal seperti yang tadi, yang pertama kepala kita harus dingin dulu. Kalau kepala dingin kan hati insya Allah lebih tenang, kemudian bijak dalam bersikap dan berkomentar juga menjadi terarah. Nah, kalau ada orang melakukan keburukan, maka ya tidak mungkin kita melakukan keburukan yang sama. Ya paling kalau ada orang melakukan keburukan, misalnya ya menghina baginda Rasulullah SAW, ya, karena kita negara hukum, ada prosedur yang bisa ditempuh, misalnya melaporkan ya tadi
yang bisa membuat perpecahan di masyarakat bisa dilaporkan, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang main hakim sendiri, karena memang negara kita adalah negara hukum. Kalau memang ada yang wah ini apa berpotensi memecah belah masyarakat, kemudian bisa menjadi bibit-bibit perpecahan, ya dilaporkan saja, dilaporkan, dan itulah prosedur yang ada di negara kita, dilaporkan. Nah itu sudah, nah, kita sudah menjadi warga negara yang baik dan menjadi umat Islam yang bijaksana, tidak langsung apa istilahnya menghakimi, karena memang ada hakim di negara kita, ada aparat yang ditugaskan untuk menjaga ketertiban masyarakat, sehingga kedamaian itu terus ada pada masyarakat kita gitu. Makanya ketertiban itu dijaga, salah satunya adalah ya bisa memberikan laporan yang kiranya bisa, wah ini bisa bahaya ini kalau diteruskan gitu. Jadi memang lapor. Kalau masalah panas apa ya kadang-kadang kita latihan dari Maulid itu adalah Rasulullah itu pribadi yang banyak mengalah, pribadi yang banyak mengalah. Contohnya misalnya ketika perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah itu ingin menulis Muhammad Rasulullah, dan itu harga mati bagi para sahabat. Yang menulis adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi pihak kafir Quraisy menginginkan bukan Muhammad Rasulullah, karena mereka nggak beriman kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Jadi mereka menginginkan Muhammad bin Abdullah. Tapi Rasulullah ya lapang dada, iya udah nggak apa-apa tulis saja. Tapi yang nggak menulis adalah Sayyidina Ali. Nggak mau ngapus. Tapi Rasulullah ya lapang dada. Gitu. Ya secara hitungan matematika ya kalah diplomasi, karena namanya bukan gelar Rasulullah tapi gelar seorang anak manusia. Tapi Rasulullah mengiyakan gitu. Ya mungkin berpikiran ada maslahat di masa yang akan datang, ada kebijakan yang akan ditiru oleh umatnya dan seterusnya. Dan perjalanan Rasulullah itu banyak sekali sisi-sisi mengalah daripada Rasulullah SAW untuk bisa membahagiakan satu sahabatnya dan juga membahagiakan umatnya gitu. Nah mungkin ada istilah mengalah untuk menang, mengalah untuk menang gitu, sehingga dengan kesabaran jadi pahala. Mungkin di masa depan ada rahasia yang orang tidak tahu, Allah ini membuat membuat kejadian ini kita tuh nggak bisa. Cuma kita berikhtiar sebagai satu warga negara yang baik, sebagai umat yang baik, ya kita tempuh apa yang sudah menjadi prosedur di masyarakat kita atau di negara kita. Mungkin Ustaz, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir, ketika kita cinta Rasulullah Ustaz, maka kita mengikuti perbuatan beliau, sunnah-sunnah beliau Ustaz. Tapi ada sebagian umat ya, misalnya tidak setuju dengan perbuatan Rasulullah, misalnya poligami Ustaz ya. Bijaksananya kita seperti apa Ustaz? Ya, pertama karena memang masyarakat kita itu punya latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, pemahaman juga yang berbeda. Nah, ya karena berbeda itu kita mau tidak mau harus membuka ruang gitu. Misalnya ada ya dia tidak sekolah, tiba-tiba berkata kasar kepada diri kita, ya pikiran kita ya memberikan ruang, ya maklum saja karena dia awam, dia ya istilahnya mohon maaf tidak belajar gitu kan, ini sering, dan itu juga dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Ada orang Badui, orang dari kampung, dari pedalaman, tiba-tiba datang kepada baginda Rasulullah SAW, kencing di masjid Nabi. Tapi Rasulullah memberikan ruang maklum dah, ya maklumlah orang Badui kan begitu, maklumlah orang dari pedalaman begitu kan. Kalau para sahabat kan marah, nah gitu. Nah itu salah satu teladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah misalnya ada orang yang belum bisa menjalankan syariat agama Islam, ya orang mungkin maklum, mungkin dia belum sampai DP ilmu,
oh mungkin dia ilmu so tahu tapi pemahamannya belum sampai sana, atau mungkin ya lingkungannya mempengaruhi dan seterusnya. Banyak yang harus kita berhusnuzon, sehingga ya kalau kita mau betul-betul mengikuti Rasul memang berat. Ya banyak permakluman, banyak toleransi, memberikan ruang perbedaan, sampai-sampai ya apa kadang-kadang mungkin kita ini juga apa ya mungkin ini ya kesal atau apa gitu. Tapi kalau misalnya kita di masyarakat ya belajar untuk memberikan tadi ruang memahami seseorang. Oh paham saja, oh ya mungkin dia belum belajar itu, oh mungkin dia belum tahu dan seterusnya. Nah husnuzon itu yang membuat diri kita hubungan baik tetap terjaga. Husnuzon kita dapat pahala juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Alhamdulillah Ustaz ya. Beberapa pertanyaan sudah terjawab. Syukron Ustaz, jazakallah. Telah bergabung dalam kegiatan Besti Bincang Serius Tapi Santai. Insya Allah kita bisa dipertemukan di kegiatan-kegiatan yang lain. Mungkin kemarin Ustaz ajak untuk touring bareng bersama remaja masjid juga Ustaz ya. Insya Allah orang bisa bersama-sama untuk melakukan kebaikan. Insya Allah apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya kami mohon maaf atas salah-salah perkataan ataupun perbuatan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.